Inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, Bank Dunia, World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi tahun 2024. Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 8,47% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23,85 juta orang. Indonesia adalah negara yang besar, tapi di balik gemerlap kotanya, masih ada keluarga yang berjuang hanya untuk sekedar bertahan hidup. Di sudut-sudut jalan, di bawah lampu merah, di trotoar yang panas, kemiskinan bukan sekedar angka, tapi kenyataan yang setiap hari harus mereka hadapi. Dan dari semua yang merasakan dampaknya, anak-anaklah yang paling sering kehilangan sesuatu yang seharusnya tak pernah direnggut dari mereka. Hak untuk bermimpi, hak untuk merasa aman, dan hak untuk mendapat pendidikan. Inilah kisah tentang harapan itu. Tentang anak-anak yang berjuang menembus batas hidupnya. Tentang mimpi yang tak boleh padam. Dan tentang hak pendidikan yang seharusnya dimiliki setiap anak, tanpa terkecuali. Kamu dapat berapa, Sep, hari ini, Sep? Ya, cuma 10.000 doang, Jang. Itu pun kayaknya cuma cukup buat makan anak kucing doang. Kita mah gak kebagian. Ya, makanan kucing juga tetap kita bisa makan sih. Tadi ngelihat orang-orang pada berangkat sekolah, kayaknya enak gitu. Emang asik Bisa sih, duduk di pengen kelas. ya. Kita mah cuma duduk di trotoar kayak gini. Trotoar, rasanya sih kebun ya. Tapi ya, emang asik sih, pengen ya bisa sekolah. Di balik keceriaan mereka, ada mimpi yang sederhana. Bisa belajar, bisa punya masa depan. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Nashwa, aku dari mahasiswa KKN yang mau ngajak kalian buat belajar bareng sore-sore nih. Gak usah pakai seragam juga. Belajar. Tapi kami harus kerja, Kak. Nggak bisa untuk belajar saat ini. Bisa kok, cuma 1 jam aja belajarnya. Belajar bareng dan ilmunya pasti bermanfaat buat kalian. Inilah kekuatan mereka, semangat untuk belajar, meski dunia seolah menolak. Ngomong-ngomong, teman kamu satu lagi mana? Oh iya, aku udah lama nggak lihat sih, Kak. Kemana ya dia? Ya udah lanjut aja ya dulu. Telat gak ya? Semoga aja gak telat. Aku kira kamu gak akan dateng. Aduh, Kak. Sebenarnya tadi aku gak dibolehin sama ibu aku. Soalnya harus kerja. Tapi aku tetap kabur sih, Kak. Memaksa diri untuk belajar. Oh ya sudahlah, ayo kita belajar aja yuk. Aku sering membayangkan pendidikan seperti sebuah kunci. Kecil, sederhana, tapi mampu membuka banyak pintu dalam hidup. Sayangnya, tidak semua orang diberi kesempatan memiliki kunci itu, seperti halnya anak jalanan. Padahal, pendidikan adalah hak yang semestinya bisa dinikmati oleh siapapun, tanpa harus meminta izin. Seringkali sebelum aku datang mengajar, mereka sudah lebih dulu bekerja. Dan yang membuatku semakin terenyuh,
Beberapa dari mereka bahkan tidak mendapatkan izin untuk belajar. Bukan karena orang tua mereka tidak peduli, tapi karena hidup memaksa mereka melihat pendidikan sebagai kemewahan, bukan kebutuhan. Mengajar mereka membuatku sadar bahwa kita hidup dalam keberuntungan yang sering kita tidak sadari. Kita punya sekolah, meja belajar, bahkan waktu. Sementara mereka harus membagi antara belajar, bekerja, dan bertahan hidup. Ingin suatu hari nanti tidak ada lagi batas antara anak sekolah, anak jalanan, karena keduanya memiliki mimpi yang sama. Yang membedakan hanyalah kesempatan. Dan pendidikan semestinya menjadi jembatan yang menyamakan langkah, bukan tembok yang memperlebar jarak. Karena pendidikan itu seharusnya sudah menjadi milik semua orang.